Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessica Lea Purnama. Saya mahasiswi dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang mengelola karyawan atau sumber daya manusia yang diambil dari modul mata kuliah pengantar bisnis. Manajemen sumber daya manusia merupakan proses pencapaian tujuan organisasi melalui pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, pengembangan sumber daya manusia, pemberian kompensasi dari sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Pengelolaan SDM bersifat unik karena berhubungan dengan manusia yang memiliki sifat berbeda-beda dan memiliki perasaan dan akal. Pengertian sumber daya manusia sendiri pun adalah individu produktif yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain, seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang akan mengendalikan faktor lain. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Karena pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi di suatu perusahaan itu. Pengertian sumber daya manusia dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengertian mikro dan makro. Pengertian sumber daya manusia secara mikro adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, dan tenaga kerja dan lain sebagainya. Sedangkan pengertian sumber daya manusia secara makro adalah penduduk suatu negara yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun yang sudah bekerja. Ruang lingkup dari manajemen sumber daya manusia meliputi yang pertama, merancang dan mengorganisasikan pekerjaan serta mengalokasikan pada karyawan. Yang kedua, merencanakan, menarik, dan menyeleksi karyawan yang tepat untuk suatu pekerjaan tertentu dalam organisasi. Dan yang ketiga, menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi karyawan untuk bekerja. Dan yang keempat, menjamin dan mempertahankan efektivitas dan semangat kerja karyawan baik melalui pelatihan ataupun sistem kompensasi. Kegiatan-kegiatan dalam manajemen sumber daya manusia yang pertama, pengadaan sumber daya manusia, yang kedua, pengembangan sumber daya manusia, yang ketiga, pemberian kompensasi, dan yang keempat, mengintegrasian sumber daya manusia dengan faktor lain. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia. Pertama, fungsi perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia secara jangka pendek berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan untuk jangka panjang juga meliputi perencanaan perubahan kebutuhan sesuai tuntutan pekerjaan. Agar mendapatkan hasil yang optimal, maka proses perencanaan sumber daya manusia melibatkan pertimbangan internal dan eksternal. Ini adalah bagian perencanaan sumber daya manusia. Manfaat perencanaan sumber daya manusia yang pertama, sebagai dasar pengadaan karyawan yang ekonomis. Yang kedua, mengembangkan informasi dasar manajemen sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan perusahaan lainnya. Dan yang ketiga, mengkoordinasikan berbagai kegiatan, misalnya penarikan karyawan dengan proses seleksi. Ini adalah bagian manfaat informasi analisis pekerjaan. Tahap analisis pekerjaan, yang pertama, mempelajari organisasi. Yang kedua, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis. Yang ketiga, membuat kuesioner analisis pekerjaan. Dan yang keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Yang kedua, fungsi penarikan dan seleksi karyawan. Penarikan merupakan proses pencarian dan mengikat calon tenaga kerja yang mampu melamar sebagai calon pelamar dengan kualifikasi yang terbaik bagi perusahaan. Seleksi merupakan proses sumber daya manusia yang dimulai dari penyaringan awal dan diakhiri dengan keputusan tentang orang yang akan diterima untuk suatu pekerjaan tertentu. Yang ketiga, fungsi pelatihan dari pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, fungsi pemberian kompensasi dan penghargaan. Yang kelima,
konteks hukum sumber daya manusia, dan tantangan baru sumber daya manusia. Dan yang keenam, serikat buruh dan kolektif bergaining. Sekian dari saya, terima kasih. Bila ada kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Dwi dan Bu Diana atas pembelajaran di semester 1 ini.